Bayangkan sebentar, 100.000 tahun lalu ketika manusia masih hidup dalam gua-gua dan belum mengenal teknologi canggih, mereka sudah berani berlayar menyeberangi lautan luas. Kayak gila kan? Nenek moyang kita, yang kita bayangkan selama ini cuma bisa bertahan di darat, ternyata punya keberanian untuk menghadapi lautan yang tidak terbatas. Ini bukan cuma cerita. Ini adalah penemuan nyata yang mengubah seluruh cara kita memahami kemampuan manusia purba. Selama berabad-abad, para ilmuwan percaya bahwa manusia purba hanya hidup di darat dan takut terhadap lautan yang luas. Mereka pikir manusia cuma bisa jalan-jalan di hutan, berburu, dan tinggal di gua-gua gelap. Kemampuan berlayar dan menjelajahi samudra baru, menurut teori lama itu, baru muncul ribuan tahun kemudian ketika manusia sudah punya teknologi yang super canggih. Tapi tunggu, ada yang salah dengan teori itu. Dan penelitian arkeologi terbaru memberikan bukti nyata yang mencengangkan tentang nenek moyang kita. Penemuan pertama yang mengubah paradigma ini berasal dari penelitian di Pulau Flores, Indonesia. Pada tahun 2019, para peneliti menemukan artefak berusia 118.000 tahun yang menunjukkan bukti penjelajahan laut. Ini bukan benda sembarangan ya, ini adalah artefak yang benar-benar membuktikan aktivitas maritim. Temuan ini dipimpin oleh ilmuwan bernama Masi dan timnya, yang menganalisis fosil manusia dan peralatan batu kuno di gua-gua Flores. Apa yang mereka temukan? Bukti bahwa manusia purba telah mencapai pulau-pulau terpencil yang dipisahkan oleh laut dalam, sesuatu yang tidak mungkin terjadi tanpa kemampuan berlayar yang mapan. Jadi mulai dari sini kita udah bisa bayar kalau nenek moyang kita lebih canggih dari yang kita pikir. Bukti kedua datang dari penelitian di Kepulauan Wallacea, wilayah yang kaya akan spesies unik dan menjadi area penelitian yang sangat menarik bagi arkeolog. Tempat ini adalah surga bagi peneliti karena punya banyak pulau terpisah dengan ekosistem berbeda. Para peneliti menemukan peralatan yang sama antara pulau-pulau terpisah, menunjukkan ada koneksi dan perjalanan laut yang teratur. Bayangkan deh, kalau mereka menemukan peralatan yang sama di dua pulau yang jauh, itu berarti pasti ada perdagangan. Ada pertukaran, ada perjalanan yang dilakukan berkali-kali. Artefak-artefak ini berumur sekitar 100.000 tahun, membuktikan bahwa manusia purba tidak hanya berlayar sekali, tetapi melakukan perjalanan maritim secara konsisten. Ini bukan kebetulan, ini adalah aktivitas yang terencana dan berulang. Bukti ketiga yang paling konkret adalah penemuan di Australia. Manusia pertama kali tiba di benua Australia sekitar 65.000 tahun lalu, dan hal ini hanya bisa terjadi dengan menyeberangi Laut Wallis yang sangat luas. Laut Wallis itu bukan sembarang laut, ini adalah laut yang paling menantang dengan gelombang besar dan arus kuat. Penelitian yang dilakukan oleh tim internasional menemukan bukti bahwa rute perjalanan ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari perencanaan dan pengetahuan maritim yang sistematis. Ini artinya mereka tidak cuma nekat melompat ke lautan, mereka udah tahu kemana harus pergi, kapan harus pergi, dan bagaimana cara bertahan selama perjalanan. Temuan ini menegaskan bahwa pada masa itu, manusia sudah memahami pola laut, musim, dan bagaimana cara menavigasi dengan bantuan bintang-bintang. Mereka punya observasi dan pengetahuan yang begitu dalam tentang alam. Sekarang ini yang paling mengejutkan. Fakta paling mengejutkan yang ditemukan para ilmuwan adalah bahwa manusia purba ini tidak hanya berlayar untuk berpindah tempat tinggal. Mereka tidak cuma melarikan diri atau mencari tempat baru karena kehabisan makanan. Penelitian menunjukkan mereka melakukan eksplorasi dengan tujuan yang jelas dan bahkan membawa binatang domestikasi saat perjalanan laut mereka. Bayangkan, mereka membawa ternak atau hewan yang sudah dijinakkan ke dalam perahu. Ini membuktikan adanya perencanaan matang dan pengetahuan tentang pengawetan makanan dan manajemen sumber daya selama pelayaran panjang. Mereka mikir matang tentang apa yang perlu dibawa, berapa banyak, dan bagaimana cara menjaganya tetap hidup selama perjalanan. Ini bukan keputusan spontan, ini adalah strategi survival yang sangat sofistikated. Penemuan ini juga menunjukkan bahwa nenek moyang kita memiliki tingkat kecerdasan dan keberanian yang jauh lebih tinggi dari yang selama ini kita bayangkan. Mereka tidak hanya adaptif terhadap lingkungan darat, tetapi juga mampu menghadapi tantangan laut yang penuh resiko. Teknologi perahu mereka mungkin sederhana, tetapi efektif untuk menavigasi lautan dengan presisi yang mengesankan. Mereka paham aerodinamika, paham arus laut, paham cara membaca langit. Dengan hanya mengandalkan intuisi, pengamatan alam, dan pengetahuan turun-temurun, mereka bisa berlayar puluhan kilometer di tengah lautan tanpa GPS, tanpa kompas modern, tanpa satupun teknologi yang kita andalkan sekarang. Ini menunjukkan bahwa otak manusia purba itu sebetulnya sama canggihnya dengan kita. Mereka cuma pakai tools yang berbeda. Penemuan ilmuwan tentang perjalanan laut manusia purba ini mengajarkan kita bahwa nenek moyang kita jauh lebih cerdas, berani, dan berdisiplin dari perkiraan kita sebelumnya. Mereka telah membuka jalan peradaban manusia modern, bukan hanya melalui inovasi di darat, tetapi juga melalui penaklukan lautan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kemampuan manusia untuk beradaptasi dan berinovasi telah ada sejak sangat lama. Ini bukan hal baru yang tiba-tiba muncul ketika teknologi berkembang. Kemampuan itu ada di dalam DNA kita, mengalir di dalam darah kita dari nenek moyang yang pemberani ini.
Jadi setiap kali kita merasa takut menghadapi tantangan, setiap kali kita pikir kita tidak bisa, kita bisa ingat bahwa kita adalah keturunan dari mereka yang berani menyeberangi lautan tanpa peta, tanpa teknologi, cuma dengan keberanian dan pengetahuan yang mereka amati dari alam. Mereka membuktikan bahwa manusia itu makhluk yang luar biasa, dan kita punya warisan itu. Selesai sudah perjalanan kita melintasi masa lalu yang penuh petualangan dan penemuan mengejutkan. Terima kasih banget sudah menonton video ini sampai habis dan menemani saya berbagi kisah luar biasa tentang nenek moyang kita yang pemberani. Kalau kalian senang dengan cerita ini dan penasaran dengan topik-topik sejarah lainnya, jangan lupa untuk like video ini, kasih komentar apa pendapat kalian tentang temuan ini, dan jangan terlupakan untuk subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Saya tunggu kalian di video berikutnya. Sampai jumpa dan tetap ingin tahu tentang dunia kita yang penuh misteri.